Welcome back to my channel with Mr. Olwan Simbolon. Fun English learning. Have a great day for all my viewers, my subscribers. God bless you all. In this special moment, I would like to share with you about sales cycle. Based on my experience in marketing field, I would like to share about my experience. Jadi saya mau share mengenai praktek siklus penjualan. Semoga bermanfaat karena saya juga guru SMK, ilmu terapan, marketing, penjualan juga harus dipraktekkan kepada siswa. So for all my viewers, I hope this is useful for you all. Sales cycle itu ada beberapa step. There are 9 steps of sales cycle I want to share with you. The first cycle is ice breaking. Ice breaking ini ibarat memecah es, memecahkan kebekuan. Itu momen, the golden moment, the necessary moment. Kalau kita ketemu calon prospek, pecahkan kebekuan, kekakuan. It means bring close, akrabkan situasi. Halo Pak, selamat tahun baru. Semoga dengan tahun yang baru ini bisnis berjalan baru ya Pak. God bless your business Pak. Itu teknik yang bisa menghangatkan hubungan. So whatever the positive thing, say that. Itulah di ice breaking. Akrabkan situasi. And the next, sell yourself. Harapannya jual dirimu, tapi positif. Sell yourself. It means show your professionalism. Tunjukkan bahwa Anda profesional. Pak, saya telah berpengalaman sekian tahun. Saya telah punya sertifikat di penjualan, contoh kalau life insurance. Saya telah mengikuti asosiasi di bidang bisnis ini. Saya telah punya jaringan dengan berbagai asuransi atau bisnis yang lain yang terkait. Sell yourself. Bila perlu miliki tools buat CP-mu, itu momen-momen untuk sell yourself. It means show your professionalism, show your positive aspect in front of the clients, the prospect. Itu yang kedua. The third cycle, sell your company. Jual perusahaanmu in positive aspect. For example, to deal in core business, tell what is your core business? What is your company core business? Apa bisnis utamanya? Berapa lama pengalamannya? Customer yang sudah dilayani berapa? Kalau itu kargo, pengiriman sudah berapa? Apa-apa saja fasilitas yang sudah dimiliki. Berbagai positive aspect that your company have, that sell your company. Itu tahap 3. The next, this is the most important, facts finding. Temukan fakta dari si prospek, calon klien. Question and answer technique. Tanya jawab. Kita datang, kita bertemu ngobrol, mulailah kita seperti tanya jawab dengan santun. Ask for note, tanyakan, and note the response, dan catat responnya. Supaya calon klien itu melihat seriusnya kita. Apa yang kita tanya dia jawab dan kita catat responnya. Itu menandakan keseriusan dan keprofesionalismean kita. Itulah di fact finding. Contoh, Pak, selama ini kalau mengirim barang pakai jasa apa perusahaan Bapak? Frekuensi pengirimannya berapa kali seminggu?
Kalau Bapak selama ini asuransi kesehatannya memakai apa, Pak? Kalau itu di asuransi. Bapak untuk anaknya yang 3 orang, Bapak sudah membuat rencana pendidikan, Pak. Pembiayaan pendidikan. Itu semua pertanyaan yang kita catat nanti respon dia. Dari situ kita pakai nanti untuk mempresentasikan solusi. Maka perhatikan, fact findings ini sangat krusial. And the next, the fifth, tahap kelima, siklus kelima, create the need. You can create the need based on fact finding. Kita bisa menciptakan atau menimbulkan kebutuhan klien karena kita sudah benar dalam fact finding. The need stimulate desire for. Artinya kebutuhan dia nanti jika berhasil kita rumuskan akan menumbuhkan hasrat, stimulate the desire. Artinya kebutuhan yang kita sudah data akan merangsang, akan menstimulasi hasratnya. Karena dia kita yakinkan bahwa dia butuh. Next, the sixth cycle, presenting solution. Wah, di sini penting juga. Presentasikanlah solusi. Udah dapat kebutuhannya, udah dapat fakta-fakta, give resolution, resolve the problem. Berilah solusi pada problem dia itu tadi. Kebutuhan itu problem. Kalau belum dipenuhi itu problemnya. Bagaimana memenuhi? Presentasikanlah. Contoh, oke Pak, anak Bapak sekarang usia 3 tahun. Berarti Bapak sepakat 15 tahun lagi dia kuliah. Berarti Bapak setuju mulai dari sekarang sampai 15 tahun menabung, uang itu akan cukup jika dimulai dari sekarang untuk 15 tahun mendatang. Bapak setuju kan? Sambil kita manggut, dia akan ikut dengan body language. Body language kita akan diikutin. Siapa yang nggak setuju? Anaknya kalau menabung dari sekarang untuk biaya kuliah 15 tahun mendatang, dia akan percaya, dia akan setuju bahwa memang menabung 15 tahun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Wah, itu pepatah yang bagus. Itulah di presenting solution. You give the solution for their problems. Present your product. Di sini juga presentasikan produkmu or service. Jasa apa? Kalau mungkin di asuransi produknya polis. Kalau di kargo angkutan, pengapalan, bongkar muat. Jelaskan semua proses-prosesnya sehingga mereka percaya. And next, the seventh cycle, handling objection. Nah, ini penting. Ini termasuk masa rawan. Tanganilah keberatannya. Apa teknik menangani keberatan calon klien? Ada metode. There are some methods to handle objection. First, listen. Dengarkan. Dengarkan dengan penuh perhatian. Listen. Do you have any question or any complaint, sir? Listen. Then, akuisisi. Terima. Oh, gitu ya, Pak. Akuisisi, akuisisi, terima. Dengar, terima. Bila perlu, dengan respon body language yang mengiyakan. Iyakan dulu semua. Next, confirm, konfirmasi. Jadi maksud Bapak, selama ini komplain Bapak, kalau di pengiriman itu suka terlambat. Barangnya tidak bagus disusun. Gitu ya Pak. Itu keberatan Bapak atau komplain Bapak selama ini dalam pelayanan kargo. Atau kalau di asuransi contoh, maksud Bapak selama ini klaimnya berbelit-belit. Gitu ya Pak. You need to confirm their objection. Supaya kita nggak salah jawab. Confirm kembali, ulang. You repeat their objection. And then you can handle
answer baru jawab. Listen, dengarkan, akuisisi terima, ulang kembali supaya nggak salah pendefinisian, baru jawab. Pasti dia akan seperti dicucuk hidung menurut sama Anda sebagai marketernya. Next, trial closing. Kalau kita sudah tangani keberatannya, you can try to close. Coba bikin transaksi, coba jajal. Trial closing technique. There are some trial closing techniques. The first, option technique, A or B. Pak, kalau Bapak mau ngambil contoh asuransi jiwa pendidikan, Bapak setuju yang masa nabungnya 5 tahun aja atau 10 tahun? Orang suka pilihan A atau B. Jangan, yang ini apa? Jangan maksa. Option technique. Itu cara trial closing supaya jadi transaksi. Yang kedua, the second, skewer technique. Sistem tusuk lidi. Colok-colok. Pak, mau cara bayar pakai kartu kredit atau langsung cash, Pak? Bapak mau dengan cara nanti transfer atau dengan kasih cek, Pak? Dicolok, skewer teknik, tusuk lidi. Oh, kalau nggak cocok, tusuk lagi. Ya nggak cocok, tusuk lagi. Selalu kita kasih, tapi tidak menentukan dari kita. Kita hanya seperti memberi strum-strum tusukan. Next teknik, bumerang teknik. Wah, ini teknik senjata bumerang. Kalau dia udah bilang, saya lebih suka pakai kartu kredit. Bumerang, oke, Pak. Boleh saya fotokopi atau fotokan kartu kreditnya, Pak? Bumerang langsung serang. Bumerang teknik. Karena omongan dia udah menjadi teknik bagi kita. Saya lebih suka kartu kredit. Oh, oke, Pak. Boleh saya fotokan kartu kreditnya? Kartu kredit pun nggak masalah. Itu bumerang teknik. And the next, the last cycle. This is very important. You come to the office, you get sales. Usahakan harus dapat sales, penjualan. Get sales. Inilah siklus terakhir. Kalau kita bisa pulang dari calon prospek klien, dapatkan transaksi atau minimum, fill in the contract. Dia isi kontrak. Fill in the contract. Maka siap-siap bawa formulir kontrak. Materai. Isi kontrak. Down payment. Oh, pembayaran uang muka. Kasih bawa kwitansi perusahaan. Down payment. Itu teknik get sales. Terakhir, MOU, Memorandum of Understanding. You get it. Like contract. Itu namanya sudah sales. Dia udah malu untuk tidak jadi. I hope you can use this sales cycle in your marketing job. Good luck. Be happy and successful for all of you. Thank you.